Kali ini kita akan membahas tentang teori pengolahan informasi dalam memori manusia dan landasan filosofinya. Kalian pasti pernah ya mengalami suatu proses pembelajaran yang memiliki kenangan yang tidak pernah dilupakan ya. Nah, itu merupakan suatu proses pembelajaran yang baik dalam pengelolaan informasinya sehingga dapat diingat oleh seseorang dalam waktu yang sangat lama. Baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan apa sih teori pengolahan informasi. Jadi teori pengolahan informasi atau dapat disebut sebagai teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar yang dicetuskan oleh Robert Gardner. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia saat memproses suatu informasi. Gardner menjelaskan bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Jadi, teori pemrosesan informasi atau pengolahan informasi membahas mengenai kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Dalam teori pengolahan informasi atau pemrosesan informasi terdapat 3 komponen utama, yaitu komponen penyimpanan informasi, komponen proses kognitif, dan komponen proses kontrol. Ketiga komponen tersebut bekerja saling melengkapi. Kita akan membahas tentang komponen penyimpanan informasi. Jadi komponen penyimpanan informasi itu merupakan tempat-tempat penyimpanan informasi. Adapun komponen penyimpanan informasi yang bekerja saat pemrosesan informasi itu adalah sensory register, kemudian yang kedua short term memory, dan yang ketiga adalah long term memory. Jadi di sensory register itu merupakan komponen pertama dalam sistem memori yang menerima informasi atau stimulus dari lingkungan secara terus-menerus melalui receptors atau alat-alat indera. Penyimpanan informasi yang kedua adalah short term memory. Short term memory ini adalah sebuah sistem penyimpanan yang dapat menyimpan sejumlah informasi yang terbatas untuk beberapa detik. Jadi paham ya mengenai short term memory. Jadi suatu informasi yang itu hanya diingat hanya sebentar saja, tidak bisa lama-lama. Jadi kalau nanti seandainya ditanyakan kembali dia sudah lupa. Jadi komponen yang ketiga dalam komponen penyimpanan informasi adalah long term memory atau memori jangka panjang. Long term memory adalah bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk periode yang cukup lama. Jadi komponen penyimpanan informasi tipe ini jika seseorang siswa ketika kita tanyakan kembali dan dia dapat mengingatnya itu kembali, itu termasuk ke dalam long term memory. Jadi informasi yang tersimpan di dalam long term memory itu dapat dipanggil kembali jika dibutuhkan. Jadi memang permanen tersimpan di dalam ingatan itu sangat lama. Baik, komponen berikutnya dalam teori pengolahan informasi adalah komponen proses kognitif. Jadi komponen proses kognitif itu merupakan komponen yang bekerja saat terjadinya pemrosesan informasi. Ada beberapa komponen dalam komponen proses kognitif yang terdiri dari attention, kemudian perception, ada retrieval, rehearsal, dan encoding. Pada komponen proses kognitif yang pertama adalah attention atau perhatian. Jadi attention atau perhatian itu merupakan langkah pertama untuk fokus pada informasi tertentu dan otomatis mengabaikan stimulus yang tidak terfokus. Komponen proses kognitif yang kedua adalah perception atau persepsi. Jadi di sini siswa menanggapi sebuah soal itu dengan melakukan ungkapan atau tulisan terhadap bentuk dari informasi. Komponen proses kognitif yang berikutnya adalah retrieval. Jadi komponen ini adalah memanggil kembali konsep yang ada pada long term memory ya. Jadi mengingat kembali, mencari dan menemukan informasi yang disimpan di dalam memori untuk suatu keperluan atau kebutuhan.
Komponen proses kognitif yang berikutnya adalah encoding. Jadi encoding ini adalah merupakan proses mengubah sifat atau informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori seseorang. Sebagai contoh konkretnya dapat kita lihat pada anak-anak yang umumnya menyimpan pengalaman yang tidak disengaja, misalnya bahwa ia akan mendapat apa yang diinginkan apabila ia menangis keras-keras sambil berguling-guling. Pada siswa sendiri adalah mampu menjelaskan setiap langkah dalam penyelesaian masalah, maka siswa telah melakukan encoding. Baik, berikut komponen proses kognitif yang terakhir adalah rehearsal atau pengulangan. Jadi rehearsal ini pengulangan yang dilakukan oleh siswa terhadap suatu informasi yang sebelumnya telah diberikan pada soal, kemudian diulang lagi dan ia dapat ingat, jadi termasuk ke dalam short term memory. Jadi hal ini dapat diketahui dari tulisannya pada lembar jawaban. Berikutnya komponen yang terdapat dalam teori pengolahan informasi adalah komponen proses kontrol. Komponen proses kontrol merupakan strategi atau metakognisi seseorang dalam melakukan suatu pemrosesan informasi. Dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh pakar-pakar. Gagner sendiri memperkenalkan beberapa fase dalam proses belajar individu. Yang pertama itu adalah fase receiving the stimulus situation, yaitu fase seseorang dalam memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut. Yang kedua, fase stage of acquisition. Jadi fase ini siswa membentuk hubungan antara informasi yang lama dengan informasi yang baru. Dan yang ketiga adalah fase storage retention atau fase penyimpanan informasi. Ada informasi yang disimpan di short term memory atau memori jangka pendek, dan ada informasi yang disimpan di long term memory atau memori jangka panjang. Dan yang keempat adalah fase retrieval atau recall, merupakan fase mengingat memanggil kembali konsep yang ada dalam memori. Berikut ditampilkan sebuah gambar mengenai model pemrosesan informasi oleh Gagner sendiri. Jadi, di sini dijelaskan bahwa informasi stimulus dari lingkungan dimasukkan melalui rekaman indera dan informasi akan diterima oleh reseptor yang peka. Selanjutnya, impuls-impuls saraf dari reseptor masuk ke sensory register yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Informasi ini disimpan ke saraf pusat dalam jangka waktu yang sangat singkat, kemudian informasi diteruskan ke dalam memori jangka pendek. Beberapa informasi dalam memori jangka pendek ada sebagian yang dilanjutkan untuk disimpan ke dalam memori jangka panjang. Memori jangka panjang dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Informasi yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang jika digunakan harus dipanggil kembali dalam pikiran sadar. Informasi mengalir dari memori jangka panjang ke memori jangka pendek dan kemudian diteruskan ke generator respon. Berbeda kasus untuk respon otomatis. Informasi dari memori jangka panjang akan langsung ke generator respon tanpa melalui memori jangka pendek. Generator respon merupakan alat yang mengatur urutan respon dan membimbing efektor. Efektor meliputi seluruh otot dan kelenjar kita. Efektor berfungsi untuk menanggapi informasi yang telah dipanggil. Aliran informasi ini diatur oleh kotak-kotak yang disebut sebagai harapan dan kontrol eksekutif. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap pemrosesan informasi, seperti prosedur pengontrolan dan strategi untuk pencapaian tujuan. Model pemrosesan informasi berikutnya adalah model memori Atkinson-Shiffrin yang seperti ada pada gambar. Model pemrosesan memori Atkinson-Shiffrin ini memiliki beberapa komponen, yaitu stimulus sebagai input atau masukan, ada sensory register, short term memory, long term memory, dan respon sebagai output atau keluaran.
Menurut model memori Atkinson dan Shiffrin, ketika seseorang mencoba memecahkan suatu masalah, pertama ia menerima informasi dari lingkungan melalui inderanya. Informasi yang telah diperoleh kemudian disimpan sementara dalam sensory register, memori penyimpanan pertama. Sensory register merekam informasi secara seksama sebagai mana yang diterima semula, tetapi informasi ini akan menghilang atau tidak muncul kecuali seseorang memprosesnya kemudian. Informasi yang mendapat perhatian khusus dari seseorang ditransfer melalui perception atau persepsi ke short-term memory, memori penyimpanan kedua. Short-term memory hanya dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang terbatas. Setelah salah satu informasi dilupakan atau diproses lebih lanjut, maka informasi akan bergerak ke long-term memory, memori penyimpanan ketiga. Informasi akan disimpan secara lebih permanen ke dalam long-term memory. Namun, dalam penyimpanan ini diperlukan berbagai strategi kognitif seperti melatih informasi secara berulang-ulang atau mengorganisirnya dalam kelompok-kelompok yang dikenal. Tidak seperti short-term memory, long-term memory memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk menyimpan informasi baru. Nah, dari beberapa model-model tersebut, ada model pemrosesan informasi secara umum yang ini pada gambar ini. Nah, model ini merupakan garis besar dari teori pemrosesan informasi, di mana proses belajar dimulai dengan proses menerima, menyimpan, dan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, itu dia teori pengolahan informasi dalam memori manusia dan landasan filosofinya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, silahkan berikan pertanyaan atau tanggapan dari materi ini di kolom komentar. Terima kasih.